lebih lengkap dan lebih oke kayaknya kalau Ko Johan sendiri nih yang memperkenalkan siapa sebenarnya seorang Johan Nugroho dan sedang sibuk apa saat ini. Silakan kok. Johan Nugroho, seorang manusia, manusia terbatas ya. Saya melayani di Sanctuary yang Hearted Nursing Community itu satu ibadah kontemporer sama komunitas di GKI Purinda. Saya juga founder Vestige Community, community buat orang-orang siapapun boleh join, nggak only Christian ya. Juga tidak menyebut sebagai komunitas Kristen, tapi kumpul di kafe-kafe ngomongin hal-hal yang mungkin orang nggak mau ngomongin di gereja sulit diomongin, kita omongin itu. Jadi belajar kita bisa belajar dari perspektif orang lain. Dan yang ketiga saya sekarang coach ya, atau coach di LGF Church ya, jadi salah satu gereja LGF di daerah Pluit as a coach gitu sih Jer. Tapi tepatnya paling tepat saya manusia. Waduh, luar biasa. Thank you Go. Saat ini Thank bisa you. join di channel ini dan sebenarnya yang bikin saya tertarik dengan Ko Johan adalah eh, apa yang Ko Johan sampaikan tentang embodied Christianity dan kayaknya satu-satunya YouTuber Kristen yang menyampaikan itu di YouTube dan eh, sebetulnya masih mungkin sangat-sangat asing. Mungkin bisa dijelaskan dulu kulitnya, dasarnya atau apa yang sebenarnya inti dari embodied Christianity ini Ko Johan. Embodiment ya. Jadi sebetulnya kan embodiment itu mungkin saya meminjam istilah salah satu. Saya lagi belajar, baru selesai nih bulan lalu belajar embodied coaching dari seorang non-Christian ya di Eropa namanya Mark Walsh ya. Saya harus kutip dan dia simple banget kasih penjelasan what is embodiment back to the body. Back to the body karena di dalam pemikiran begitu ada embodied Christianity atau embodiment itu ada satu kata yang lain namanya disembodied. Disembodied. Jadi sebuah kondisi terlepas dari tubuh. Dan itu adalah tanda orang modern yang sangat disembodied. Dia hanya melihat tubuhnya, menggunakan tubuhnya, using body as like a part, as like things yang lebih rendah dari diri kita. Ya. Nah, embodiment itu berusaha apa ya dibalik ya istilahnya bahwa tubuh ketika dilihat lebih secondary, lebih sinful, lebih rendah daripada kalau orang modern nggak percaya roh kan dia pakai mind yang kelihatan itu tidak sempurna tubuh. Nah, embodied theology atau embodiment lebih menekankan bahwa tubuh itu punya quality yang sebetulnya tidak lebih rendah dari jiwa. Karena tubuh juga diciptakan Tuhan yang baik, tubuh diciptakan Tuhan yang menciptakan di manusia itu dengan aku tidak suka kata bertubuh yang menubuh ya. Tubuh itu integral seperti jiwa, tidak lebih rendah dari jiwa. Dia meng ya bersama-sama dengan jiwa. Dan disitulah sebetulnya embodiment berusaha back to the body kalau lebih dalam lagi aware. Salah satu praktisnya itu aware of your body. Sehingga kamu tidak disintegrate, disembodied gitu sih. Pusing juga ya jelasinnya sederhana ya. Kembali gitu, Jer. Mungkin kamu bisa nanya yang bisa memperjelas saya. Ya. Sebagai umat beragama nih gue ya, apalagi seorang Kristen kan, kita biasanya kenal dengan istilah dikotomi. Ada jiwa, Mhm, ada tubuh. Mungkin ada juga mhm. beberapa yang menganggap trikotomi jiwa, tubuh, roh. Dan yang Ko Johan jelaskan tadi seolah-olah itu menantang persepsi hal yang demikian gitu loh. Karena selama ini kan kita selalu berpikir oh tubuh ini sangat berdosa, tubuh ini Ya, tidak bisa mencapai sesuatu yang spiritual, kita mencapai sesuatu yang ya. spiritual dengan jiwa. Dan Mhm. eh, apakah embodiment ini menyanggah hal itu atau gimana itu? Ya, itu kekhawatiran kadang-kadang embodied berarti apakah dia
monism, dualism gitu ya. Kalau monism itu apakah tubuh itu eksistensi manusia ya satu aja, ya udah manusia manusia yaitu tubuhnya gitu. Atau sebetulnya dualisme manusia punya roh sama tubuh. Kalau Kristen lebih complicated lagi ada doktrin. Oh manusia roh jiwa tubuh atau manusia adalah roh tubuh gitu kan. Jadi sebetulnya kalau aku lihat kritiknya sejauh ini waktu membaca buku-buku tentang embodiment itu ya tidak konsen kepada perdebatan dualisme, perdebatan trikotomis, dikotomis itu nggak konsen ke situ, tapi sebuah keresahan karena sebuah kenyataan kehidupan yang disembodied, yang tubuh itu benar-benar di istilahnya dimarginalkan gitu ya. Selalu dilihat hanya sebagai alat kayak kayak hanya untuk kalau mau berspiritualitas tubuh ini hanya dipakai alat untuk mencapai spiritualitas yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak only things benda-benda kayak handphone ini, kayak mouse ini ya udah kita pakai aja. Dia tuh some things lah matters yang nggak begitu mulia. Justru memang pemikiran ini mengkritisi, bukan mengkritis dualisme atau trikotomi segala macamnya, tapi mengkritisi ada satu realitas dari manusia yang tidak kelihatan, bisa itu jiwa, bisa itu mind, ya, itu yang lebih dianggap superior daripada tubuh, yang kayak dilepas. Jadi kayak aku punya tubuh, ada aku yang di luar tubuhku yang lebih punya value dibandingkan tubuhku gitu loh. Tubuhnya sehingga nggak penting nih ini nomor dua nih. Lu kelas dua. Nah, disitulah yang dikritik no. Emang lu bisa tahu gua tubuh itu kan lu lihat tubuh lu gitu loh. Ya, jadi kalau bisa pakai perdebatan Aristoteles sama Plato sih, cuma kita nggak usah ngomongin itu lah pusing ntar ya. Jadi dia mengkritisi itu, bagaimana tubuh itu dimarginalkan, padahal tubuh itu yang integral dengan kehidupan kita sehari-hari kan, ya. Jadi itu masalahnya sebetulnya. Jadi waktu aku baca-baca dia nggak konsen, oh mana yang bener dikotomi, trikotomi, dualisme, dualistis karena eh tapi memang karena mengkritik Christianity yang dianggap disembodied religion karena kan secondary-nya kelihatan tuh duniawi, rohani, materi, jiwa. Tapi dia mengkritik filsafat juga yang menekankan mind. Kan mind itu juga menekankan unsur yang tidak kelihatan itu lebih tinggi daripada sesuatu yang materi. Maka mind ini harus mengontrol body gitu ya. Kita itu ada pikiran yang harus mengontrol tubuh karena pikiran itu lebih superior dibandingkan tubuhnya gitu kan. Makanya jadi orang pinter bukan jadi orang pakai fisik aja gitu kan. Gitu Jadi ya. Jadi lebih embodiment ini isunya eh, bukan mengenyahkan itu semua kok ya. Jadi maksudnya kita ini apanya. semua satu gitu. Yang tadi yang pikiran lebih mendominasi, eh, tubuh ini hanya sebagai Dia alat. tidak menekankan mengatakan satu tapi sebetulnya yang lu anggap secondary itu integral dengan hidup lu gitu. Yes, yes, Tubuh itu sesuatu yang bagian dari yang lu miliki, yang nyata, yang ada, tapi kenapa lu second kan? yes. Jadi dia nggak mau kayaknya yang sementara aku belajar dia lebih mengkritisi ada satu realitas sedangkan sehari-hari lu pakai tubuh lu gitu loh. Dan Dan aku kasih contoh sederhana lah, Jar. Waktu gue pikir lu punya permasalahan apa? Lu belakangan ini down. Coba pikirin lu seminggu ini down kapan gitu ya. Coba pikirin. Kepikir kan baru harinya, tadi baru. nggak usah cerita, nggak usah kepikir kan harinya, hari Senin, hari Selasa, Ya, iya kan? ya. Kepikir kan, ketika lu ketemu siapa segala macam, tapi lu pakai pikiran kan sebetulnya, pakai mikir kan, Yes. beratnya kan di mindmu, tapi kalau embodiment ketika lu down, coba lu balik ke sana, waktu di situ lu sedang duduk atau sedang berdiri, terus ketika lu duduk, lu rasa apa di badan lu? Jantungmu detak atau hatimu sakit atau pundakmu pegel, kepalamu rasa berat ketika lihat wajah bodimu kelihatan kayak gimana. Itu beda banget loh. Bener gak? Kita kan selalu pakai ini terus kayaknya kita mikirin di keluar dari tubuh kita, kita nggak balikin tuh ke tubuh kita. Ya. Padahal kalau ketemu setiap orang yang gue coba itu dia bisa kenali ternyata kemarin waktu gue down hatiku ini bagian chest ini kayak sesek.
gue kayak disayat nih di sini. Pundak gue kayak tertekan gitu loh. Jadi dia nggak cuma pakai main, dia ngerasain badannya. Ya. Ini salah satu digunakan di dalam embodied coaching. Oke. Siap. Karena masalah mental itu masalah tubuh gitu kan. Dan juga spiritualitas itu pada awalnya kalau saya pernah tahu kok ya, memang kan sesuatu yang sifatnya tubuh kita lakukan gitu kan, seperti Ya, meditasi, ya, yoga dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ya. mungkin begini kok, apakah eh, hal itu justru menguatkan metode-metode seperti tadi dalam kita berspiritualitas gitu? Ya, jelas jelas. Jadi sebetulnya kan keresahan gue, aku itu dari kecil martial art. Jadi aku belajar wushu, belajar kungfu, ya kan. Aku terus juga atlet basket lah ya. Ya, aku atlet, tapi begitu aku masuk ke dunia teologi gitu ya, aku belajar teologi reform, itu aku bener-bener fokus ke body, ke mind, ke doktrin. Wah, keren, keren. Tapi aku menghilangkan sisi, maksudnya udah tak tinggal semua, walaupun dulu di sekolah Alkitab gua pada bawa pedang, pakai tongkat, gua latihan kungfu di sana, tapi kan udah secondary gitu loh. Gua akhirnya fokus. Tapi di dalam pandemi itu gua mulai heran tuh. Ini orang-orang pandemi gitu ya. Anak-anak gereja gua pandemi kan di kamar terus. Tapi kok jiwanya jadi nggak sehat? Oh, sih. Telepon pacarnya di kamar, kerja di kamar, ibadah di kamar, stres gitu loh. Gue harus akhirnya bilang sama mereka, sementara gue lihat orang mulai sepedaan di luar. Hah? Orang Jakarta udah capek-capek, Senin sampai Jumat, Minggu harusnya tidur bangun pagi, nggak ke gereja, dia lebih naik sepeda gitu loh. Naik sepeda, kok mau ke puncak jauh-jauh, macet-macet berapa jam, tetap ada aja orang yang macet. Ada something yang menjadi pertanyaan gue. Jangan-jangan sebetulnya ini ada something yang kita lack gitu loh. Walaupun ke gereja kan juga dengan tubuhnya sebetulnya, tapi kita tidak concern karena kita mikirnya itu rohani, yang penting menyembah Tuhan. Tapi tubuh itu tidak menjadi ruang. Nah, disitulah aku mulai resah, apalagi ketika kena pandemi sakit, aku mulai merasa jangan-jangan justru Christianity ini spirituality-nya harusnya embodied. Hmm. Itu questionku. Dan Yes. aku mulai olahraga lagi, dan aku suruh anak pemuda, "Ih, lu jangan di kamar, lu keluar naik sepeda." Wah, ternyata waktu naik sepeda, wah di situ justru gue bisa berrelasi sama Tuhan, ngerasain segernya angin, wah stresnya hilang gitu loh. Nah disitulah waktu itu kebetulan gue bikin tesis nih. Nah, akhirnya gue tertarik, tesis gue tuh embodied spirituality. Oh. Justru tesisku tuh embodied spirituality sebagai sebuah pembelaan karena orang Kristen itu di dalam dunia embodiment dianggap sebagai agama yang merusak, dalam tanda yang disembodied, sehingga di dalam dunia barat jadi disembodied semua. Tubuh itu berdosa, tubuh itu akan dihukum, tubuh akan dibinasakan, segala macamnya gitu lah. Disitulah aku mulai mendalami embodiment, dan aku memang menemukan dan membuktikan di dalam tesisku bahwa Christianity itu adalah agama yang sangat embodied. Hmm. Maka kita perlu menghadirkan spiritualitas yang embodied, yang integral dengan tubuh. Karena keresahanku juga melihat mindfulness. Kalau orang-orang belajar mindfulness, mindfulness kan dari Buddhism. Yes. Dari Buddhism, Buddhism itu menghasilkan sebuah praktek spiritualitas lah, mindfulness yang bisa dipakai orang dalam agama apapun. Dan itu terbukti secara ilmiah menyehatkan. Pertanyaan gua, Kristen-Kristen yang katanya mau jadi berkat itu tuh punya spiritualitas apa yang kalau orang yang non-Kristen, gue pengen coba lu produk lu gitu loh. Gue belum percaya legend, tapi lu punya produk kayak mindfulness nggak? Gue pengen. Nah, bagi gue, sebetulnya Christianity punya embodied spirituality. Lah, itulah keresahan tesis gue. Gue terhadap embodiment di dalam Christian theology dari salah satu bapak gereja, Athanasius gue. Dari Athanasius. Nah, disitulah aku baru mungkin salah satu yang bisa dihasilkan ya ini embodied spirituality itu. Ya, Oke. itu sebetulnya bener keresahan gue itu di situ. Dan Timur kan terbukti, sorry ya. Sekarang orang-orang Kristen belajar yoga semua gitu ya. Banyak yang belajar yoga, bukan semua, banyak belajar yoga. Tai Chi, wah, Pilates, wah mahal-mahal semua bro. Ya kan, dan itu di gym kita kayak wah kita langsung, "Oh, ini salah nggak?" Dan segala macemnya gitu loh. Tapi lu punya apa untuk
bisa menolong orang dari, mungkin aku belum percaya Christianity, aku percaya, tapi aku pengen tahu tuh ada praktek spiritualitas apa yang bisa help me. Nah, Yes. itu sebetulnya PR gua gitu loh. Makanya gua belajar embodiment itu. Dan beberapa waktu lalu saya juga ada berbicara dengan seorang teolog. Oh, dia dari Mm. Amerika dan dari pembicaraan itu saya menangkap bahwa eh, spiritualitas sedang ke arah sana gitu loh. Karena apa Ya, yang selama ini disajikan oleh gereja itu seolah-olah ya udah ditinggalkan, apalagi Gen Z, Gen Alpha ya, sebentar ya, lagi. Hal-hal yang, ya. yang sifatnya ritual itu benar-benar akan ditinggalkan. Dan apakah embodied Christianity ini yang akan menjadi masa depan kekristenan kita nanti? Dan mungkin begini kok, secara simpel bisa nggak kok Johan kasih satu apa ya? Praktikalnya seperti apa kalau kita mau eh, menerapkan konsep ini gitu loh. Waktu saya mencoba, kan saya belajar dari, kan itu kalau di dalam dunia psikologi berkembang namanya embodied cognition. Nah, Itu salah satu isu. Embodied cognition itu sebuah penemuan-penemuan terakhir ya dari cognitive science juga yang cukup, ini nggak bisa dijelasin panjang ya. Jadi sebuah kesadaran bahwa itu bisa kebalik, Jer. Jadi bukan main ke body, tapi body kita itu merubah main kita. hmm, Makanya justru bukan ritual yang ditinggalkan, tapi ritual yang diembaditkan gitu ya. Kalau kita kan melakukan ritual disembadit, maka yes. banyak orang melakukan yoga, melakukan olahraga bisa disembadit. Hmm, Jadi tidak pasti orang yang berolahraga itu embadit. Karena dia bisa melakukan tubuhnya sebagai tools untuk gua keren, tubuhnya sebagai tools untuk gua bisa paksa mencapai optimalitas yang melampaui rasa sakit gitu kan. Kalau embodiment itu justru awareness of your body, painnya, sakitnya, apanya lu sensationnya lu harus feel it. Makanya gue salah satu belajar embodiment practice memang bukan dari Christian, karena ini dari coaching dari orang-orang yang di Eropa itu, Mark Walsh itu punya community itu, dia bikin course selama 6 bulan, saya ambil di situ tuh kita latihan breathing, kita latihan jalan setiap hari nggak bawa handphone, ngerasain alam, ngerasain nature, kita lihat wajah orang ketika kita senyum, kita rasain dia senyum, kita rasa apa gitu. Ketika kita salaman sama orang, kita rasain tangan kita ngelepas dulu atau dia dulu gitu. Ketika kita mendekat orang, kita ngerasain kita nyamannya sebatas apa. Jadi benar-benar harus dirasain. Ya, ini kan sesuatu menarik. Nah, dari cognition itu ternyata gerak-gerak tubuh kita, posture kita, itu ternyata membentuk persepsi kita. hmm, Jadi dibalik, mind to body. Jadi kalau mau help orang, mau support orang, untuk orang punya insight baru, kesadaran baru, kita harus back to the body. Nah, disinilah yang sebetulnya nanti akhirnya bisa bersumbangsi ya di dalam kekristenan ya. Sebetulnya kekristenan sangat embodied gitu. Karena Tuhannya menyatakan diri secara nyata, semak ya. Ada yang nafsirin keren loh. Kenapa semak? Karena semak belukar itu tidak bisa mati. Grassroots tuh, aduh, ada yang terbakar tapi dia tetap ada di sana. Tuhan itu bukan Tuhan yang menyatakan dalam besar apa, tiang awan, tiang api, apa, tabut perjanjian yang bisa dilihat bareng. Itu semua pengalaman embodied. Akhirnya Yesus yang benar-benar datang sebagai manusia yang menyentuh dan disentuh. Jadi, waduh, embodiment itu sangat Kristen ya. Nah, disinilah gue sampai lupa pertanyaan lu apa. Inilah yang menyebabkan akhirnya ini bisa dipraktekkan di dalam kekristenan untuk menghadirkan sebuah spiritualitas yang real. hmm, Karena kalau di dalam embodiment, kita tidak bisa merasakan cinta Tuhan tanpa tubuh kita. Maka cinta itu dinyatakan secara menubuh. Aku kasih contoh, salah satu penemuanku, maksudnya yang aku tawarkan untuk menjadi sebuah praktek itu adalah kalau ada mindfulness di Buddhism, aku mempraktekkan the embodiment of Christ. Christianity disebut the body of Christ, right? No one itu pernah bilang ini, Tuhan itu udah di surga. Jadi orang kalau berjumpa dengan Tuhan melalui tubuhnya, tubuhnya adalah kamu dan saya. Oh, waduh, justru, oke, gue tidak merendahkan mindfulness. Bayangin lu patah hati, kehilangan orang yang kamu cintai.
keluarga nggak ada gitu, terus kamu breathing deh. Bisa sedikit melegakan. Tapi bayangin Christianity, teman-teman karismatik Pantai Kosta yang mungkin nggak sadar mereka udah embodiment. Ketika ada orang yang sudah sedih, kamu coba pegang pundaknya, nyanyi Allah mengerti. Ada breathing, ada rhythm. Peduli segala ada sentuhan tangan temenmu, that's really beautiful. Detak jantungmu, kalau orang sedih, makanya kan kemarin si Adira bilang kan orang ngerokok itu kan mindfulness ya. Karena dia stres, dia pusing sama masalahnya, dia di bawah pohon, Oh, muncul insight-insight ketika. yes, yes, yes. Jadi sebetulnya teman-teman kita Christianity punya praktek-praktek yang kita nggak pernah aware. Itu embodiment. Oke. Bayangin itu begitu powerfulnya. Sementara orang-orang di dunia, orang yang takut, sedih, nggak punya temen malam-malam, kosong, pergi ke pub, ada temennya yang berdiri duduk di sana sampai jam 3 pagi, ketawa bareng. Ketawa membuat dia sedikit relax gitu ya. Gendong dia ketika dia mabok. Christianity sibuk sibuk latihan nyanyi buat besok minggu gitu ya. Nggak harus sampai jam 3 sih, tapi do you know ya Mbak what I mean? Jadi banyak hal yang sebetulnya ritual-ritual saat teduh yang sebetulnya di awal ibadah yang menenangkan, musik-musik ritme yang membuat orang semangat, itu embodiment semua. Terus sih, karismatik Ketika banget. kamu sedih, iya, ketika lu sedih datang ke gereja, wah, wah. Karena di dalam ketika aku mempelajari praktis embodiment, aku disuruh bahkan mencoba beberapa jenis gerak. Aku mencoba beberapa jenis yoga, aku mencoba beberapa jenis olahraga yang high intensity kayak boxing, Muay Thai, ya Wing Chun. Aku nyoba nari dancing juga yang lebih flowy. Aku coba juga improvisation di dalam theatrical improvisation. Jadi aku mencoba semua untuk aku ngerasain apa yang terjadi di tubuhku. Dan itu ternyata bisa menghasilkan insight dan kamu bisa banget gabungin di dalam spirituality. Oke. Aku kasih contoh kemarin aku coba di retreat ya. Aku kasih contoh. eh ini ini aku coba coba lu gini eh Jar, taruh hal yang paling berharga lu di sini, Oke. bisa family, bisa anak, bisa istri, taruh di deket di sini ya, coba rasain ya, kamu deketin, rasa enak nggak waktu dideketin di dan rasa nggak. Eh, Coba sekarang sesuatu itu jauhin, enak nggak? Kayak enak. Kayak Nggak feel. enak, nggak enak ya. Nggak enak kan, ya. Bayangin kalau itu jauh dari kamu, hancur kan hidupmu. Nah, kamu langsung aware kan sekarang, gue langsung tebak, yang ditaruh itu bukan bukan Yesus kan. Bener, bener. Iya, Iya, iya. bener kan? Tapi bukan berarti semua temen gue pendeta yang gue tanya juga bukan Yesus termasuk gue gitu. Tapi coba coba kesana dengan kesadaran yang sama, kesadaran yang sama, pasti di situ biasanya kalau nggak istri, anak, ya kan, keluarga kita, orang tua kita kan, dengan kesadaran yang sama, Tuhan kan suruh mereka boleh gak ditaruh situ? Boleh dong. Karena mereka kan orang yang minta, Tuhan ingin minta kita cintai, tapi kurang apa? Pasti di situ bukan dirimu juga nggak ada kan? Ya Enggak. kan? Nah, aku biasa pernah minta sama jemaat tuh, coba taruh dirimu di sana dan taruh Yesus di sana. Sekarang deketin ke hatimu, tempelin ada Yesus yang deket. Different kan? Itu kan langsung aware. That is embodiment. Oke. Itu aku mencoba dengan kreativitasku menjadi mengembangkannya dengan spirituality Kristen. Dan beberapa teman ketika lu nggak ada di situ loh, padahal lu perlu dicintai. Di situ mereka bisa nangis, bisa Yes. tersentuh. Itu salah satu contoh praktis yang kuintegrasikan. Satu lagi, kemarin aku minta jemaat, jadi coba bayangkan sekarang kalau Tuhan Yesus datang mau meluk kamu. Gesturmu gimana? Ternyata beda loh. Ada yang lari, Oh, gue nggak mau. Ada yang sujud di lantai karena gue nggak ngerasa nggak pantas. Ada yang langsung meluk. Gue, karena mungkin gue dulu nggak deket sama papa, gue mau dipeluk. Coba gue nggak mau meluk.
Gue cuma kayak gue ngerasa gue seneng dipeluk tapi gue diem aja, gue nggak membalas pelukan itu. Jadi di situ kan kita bisa ngeliat, oh ternyata ini loh, eh, cara body kita, cara jiwa kita, body itu kan jiwa kita berrelasi sama Tuhan itu sedetil ini. I Itu see. sih. Ya, wah keren sih kok. Kebayang ya, kebayang ya. Dan ini kan sangat nabrak loh ya dengan apa yang selama ini kita pikir gitu loh. Bahwa Mhm. ya yang penting kamu ke gereja benar-benar fokus gitu kan. Dan kayak yang kok ini bilang tadi, bahkan ada orang ngapain sih ibadah nangis-nangis, ngapain ibadah angkat tangan gitu kan, ngapain ibadah pakai musik jedak-jeduk dan lain sebagainya. Dan Iya, jeda-jeda. ya eh, memaknai itu sebagai satu proses embodiment memang akan membuat kita benar-benar oh ini nih bukan cuma satu hal yang ritual gitu loh seperti yang That's right. tadi ritual itu jadi embodiment malahan gitu kan Iya, iya, iya. Karena dan yang jedak-jeduk itu dan angkat tangan juga bisa jadi ritual kan, Jer? ya betul betul itu Maksudnya ritual yang disembadi karena kita memaksakan harus angkat tangannya pakai dua tangan baru itu sah. Padahal setiap orang ternyata beda loh, Jer. benar ya. Ternyata waktu aku kemarin coba ke worship leader di gereja, coba sekarang kita worship, karena kan di gereja gua itu ada yang backgroundnya karismatik, ada yang sangat evangelical tradisional yang nggak biasa ngangkat tangan. Iya kan? Kalau kita paksain mereka ngangkat tangan gitu kan, itu violence juga gitu loh. Karena Yes. mereka expression itu kan sebagai sebuah kejujuran gitu loh. Dan Ya. waktu itu aku coba tutup mata gitu ya. Ini pertemuan worship leader. Coba sekarang kita nyanyi lagu ini, kita worship Tuhan dengan cara kita, dengan embodiment kita yang lu paling nyaman dan lu mau give gesture gitu loh. Ternyata beda-beda. Ada yang nyaman dengan gini, ada yang coba angkatnya segini, ada yang karismatik begini. Wah, it's really beautiful gitu loh. It's really beautiful gitu. Bahkan kalau masih ada yang belum bisa gesture, dia cuma diem, it's okay. Cuma satu tangan di dada, that's really beautiful. Oke. Yes. Dan ada satu hal yang saya temukan kemarin kok beberapa waktu lalu eh, ada satu grup dari anak-anak muda Buddha ya teman-teman Buddhis Hmm. mereka worship dan saya kira itu eh, Christian Udah worship. worship kan, ya kan? Iya. Nice tuh. Dan Udah waktu saya worship lihat, ya. wah ternyata memang itu satu hal yang luar biasa juga dari mereka gitu loh satu terobosan juga gitu kan dan Ya, ya, apakah ya, ya, nanti ya. nah, misalnya nih kok misalnya kita memasukkan yang seperti yoga dan lain sebagainya. Hal-hal yang selama ini di Christianity dianggap apaan sih itu bukan hal yang Kristen gitu loh. Tapi ternyata itu Hmm. cocok untuk kita dan itu benar-benar bisa embodied gitu ya, Pak. Apakah itu eh, akan membuat satu Sinkretisme. iya iya. Gimana nih Eh, supaya kita nggak terjebak pada hal yang seperti itu gitu loh. Menariknya, ketika saya belajar dari teman-teman yang di Eropa itu, mereka membuang hal-hal yang dalam tanda kutip language-language yang bersifat mystical, Hmm. energi gitu. Iya. Ki gitu ya. No. Terus apa ya? Elements for elements ya. Flow. Jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa teknis yang ya itu bahasa tubuhmu ya, jantungmu, tanganmu, kepalamu, ya kan, nafasmu, pendek panjang gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang kalau kita percaya bahwa aku itu suka banget di dalam teologi reform ada doktrin all truth is God's truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Karena orang kebenaran itu bisa datang dari manapun yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan kan. Itu kan. Itu kan klaim yang sangat terbuka dari reform gitu lah ya gitu ya. Sehingga kita bisa dengerin dari orang ateis bahkan ketika dia speak truth. Sementara di saat yang sama pendeta belum tentu kalau dia ngomong yang benar gitu. Kalau dia ngomong nggak benar ya itu bukan kebenaran sekalipun dia pendeta. Truth is God's, punyanya God's gitu loh. Nah, di situ aku bisa sehingga aku terbuka untuk melihat bahwa contohnya sederhana, kita juga menerima obat-obatan yang diciptakan oleh orang ateis agnostik, ya kan? Iya kan? Iya.
Apalagi olahraga, lu olahraga basket atau olahraga apa ya juga penyembahan terhadap dewa-dewa apa gitu loh. Semua itu ada background cultural, spiritual. Kalau orang Cina Kristen ada Xinjia, ada Angpo yo pakai merah-merah. Itu semua ada cultural di sana. Bahkan perayaan 25 Desember untuk Kristus kan juga perayaan Sol Invictus, Dewa Matahari kan sebetulnya kan gitu kan. Jadi ada culture tapi bagaimana kita as a Christian ya melihat kebenaran itu yang ada. Sebetulnya Christianity punya, cuma kita nggak aware aja. Makanya embodiment ini kan digelitik sama dunia timur sebetulnya, Jer. Hmm. Orang barat itu digelitik karena mereka terlalu disembadin, mereka pergi lihat orang timur kok sangat Yes. nuang tehnya Jepang itu kok sangat sangat penuh dengan awareness gitu loh. Duduknya semua justru Eastern kan. Orang Jawa mungkin juga punya embodimentnya gitu kan. Dari pakaian, dari mana semua. Nah, di sini justru Western itu menyadari sehingga Christianity kan juga sebetulnya di Bible itu sangat sangat embodiment orang yang marah digambarkan wajahnya ke bawah, Hmm. iya kan? Kain kenapa wajahmu ke bawah gitu. Dan nah, itu sebetulnya kalau bagi gua kita punya dasar untuk mengintegrasikan karena di kampus kami ya di STT Reform menekankan bahwa ada integrasi. Kalau kita punya teologi, kita coba lihat satu bidang ilmu yang kita bisa integrasikan, science, psikologi segala macam gitu. Nah, embodiment kan sebagai sebuah new new science lah, maksudnya yang kontemporer dari embodied cognition gitu kan. Kalau dulu konseling kita konseling Kristen bisa pakai cognitive behavior therapy, bisa pakai psychoanalytics, dia bisa pakai ini. Kenapa ini tidak gitu loh? Yes. Ya, walaupun semua psychoanalytic tidak dipakai oleh konseling Kristen gitu kan. CBT tidak mungkin hanya beberapa part yang hipnosis dibuang gitu kan. Jadi bagi saya eh, di mana gitu loh? Di mana gesture tadi yang aku bilang itu menjadi hanya gesture milik kan tubuh ini dimiliki orang. Ini gue belajar dari Bruce Lee ya. Bruce Lee itu dulu kan mengembangkan sebuah sekuler martial art ya. Karena dia nggak mau pakai jurus. Kenapa? Orang berkelahi tangannya dua udah. Yes. Lu mau ke kanan kayak ya nonjoknya juga ke sono-sono aja. Gitu loh. Ya udah, kenapa gua tradisi gua harus gini? Ya udah tangannya dua nonjok orang udah selesai gitu loh. Dan ketika embodiment ya kita pakai dua tangan, pakai kaki. Hmm. Bahkan di situ kita bisa melihat tradition yang lain, oh ada gesture. Karena ternyata waktu gue belajar ya, gesture atau pose itu bisa mempengaruhi persepsi kita. Kayak tadi kan langsung pengaruh, lu langsung bisa ngerasain tuh ketika lu taruh di sini. Ketika lu gini, sama ketika lu gini, kamu rasa berbeda. Ketika lu sekarang gini, tanganmu di depan, lu akan kerasa berbeda. Dan itu membuat kesadaran kalau orang yang nggak punya boundaries, selalu dia nggak bisa nolak orang lain. Coba latihan gini. Hmm. Bayangin orang yang nggak bisa tolak. Kamu akan punya boundaries. Tapi makanya orang dilatih, lu harus bisa nolak. Tubuhnya sejak dulu dilatih nggak bisa nolak. Nggak ada boundaries, maka perlu. Makanya orang-orang yang berhasil belajar martial art lebih berani. No, gitu ya. Lebih bisa, karena dia latih dengan tubuhnya, pikiran dia, gitu. Sebetulnya ini sangat, sangat, apa ya, sangat, karena Kristen juga punya tubuh. Yes. Ada ritual-ritual yang banyak, yang nggak harus ambil dari luar sebetulnya. Di Christianity banyak gesture kan, Benar. tanda apa ya guru gua Pak Budianto Lim ngajarin hormat apa berkat Allah Tritunggal gitu ya. Ada gesture yang beautiful. Dulu Kristen punya cium kudus ya, ya Ah, kan? salah satu kekuatan Kristen juga kan adalah komunitas, kok ya. Kita Yes, right. dan mungkin ada pemaknaan dari embodiment ini, komunitas Yes, yang harus seperti apa gitu loh, kok ya. betul. Ini yang justru salah satu hasil, maksudnya dari penelitianku, aku bilang bahwa embodiment ini menjadi sebuah kehadiran tubuh Kristus as a community kan. Nah, aku terinspirasi dari sebuah buku, Let the Bones Dance, Embodiment of the Body of Christ. Itu dari seorang penulis, dokter, seorang wanita yang bernama Marcia, Marcia, ya. Dia menulis dan dia korban ruda paksa, mengalami pelecehan seksual. Dan ketika dia menjadi korban itu, dia melihat bahwa eh, institution negara gitu ya atau
law institution itu tidak berpihak kepada korban. Karena selalu hukum pelecehan itu dilihat konsistensinya. Ketika lu dilecehkan, dilihat lu apa yang terjadi. Begitu urutannya nggak jelas, langsung oh berarti lu bohong. Makanya banyak kasus-kasus pelecehan kalah itu wanita-wanita yang dilecehkan. Karena mereka masih shock, mereka masih trauma, mereka dan cara berpikir manusia ternyata otaknya itu tidak sistematik karena pakai feeling. Karena dari traumatik, jadi tidak akan bisa sistematik, pasti kalah di dalam dunia pengadilan. Maka di situ dilihat ternyata hukum itu tidak berpihak kepada para wanita. Ya kan? Ini kan sudah terbukti secara cognitive science ya kalau nggak salah atau neuroscience, gue lupa. Ketika orang ditanyain kasus World Trade Center yang mereka melihat langsung ternyata eh, semua tidak sistematis dan semua berantakan karena mereka melihat berdasarkan tubuh dan perasaannya perspektifnya. Nah ini problem. Terus kedua, dia begitu berjumpa di gereja mengalami bagi orang-orang melecehkan semua di dalam rencana Tuhan. Itu kan nggak bisa melukai gitu. Bukan kita nggak percaya Tuhan berdaulat. No, no, no. Ini kan masalah pastoral, right? Gitu ya. Terus dia juga lu harus belajar mengampuni, forgiveness. Sehingga di bukunya itu dia mengatakan bahwa mantra Kristen dosa dan pengampunan itu tidak menolong orang-orang korban ruda Hmm. paksa atau pelecehan seksual. Karena tidak ada ruang, mereka membutuhkan ruang untuk keadilan, justice. Waduh. Bukan itu tidak penting, tapi Christianity itu banyak value. Hmm. Forgiveness powerful, tapi ternyata buat orang-orang korban itu tidak. Tapi dia mengatakan, tetapi Kristus yang hadir di dalam brokenness bersama korban yang menjeritkan keadilan dan menyatakan kasih di tengah kehancuran itu sesuatu yang diperlukan. Jadi dia ngumpulin wanita-wanita yang mengalami ruda paksa dan suruh menceritakan bahwa ternyata trauma mereka bahkan ketika mereka punya anak tidak sembuh karena luka mereka adalah luka tubuh. Baunya masih merasa bau. Memori bulunya orang yang melecehkan masih tidak bisa hilang. Yang bisa menyembuhkan dan sedikit menghibur adalah apa? Di dalam komunitas mereka, kan pelecehan biasa terjadi di tempat-tempat sepi. Mereka berusaha mendekap sesama dengan yang lain dengan cinta Kristus. Hmm. Karena tubuh sesama itulah yang menyembuhkan. Dan ini cocok oleh bilur-bilur Kristus. Hmm. Kita disembuhkan. Nah, justru embodiment ini bisa bayangin loh anak-anak yang nggak pernah didekap orang tua didekap. Hmm. Yes. Saya kenal seorang wanita biasa melihat orang tuanya mukul. Ternyata ketika dia mukul mamanya, ketika dia menikah 2 tahun, dia takut dipukul sama suami. Hmm. Dia udah berpikir kalau sampai gue dipukul gue ceraiin. Tapi ternyata 2 tahun suaminya nggak mukul, walaupun marah segede apapun. Mukulnya mukul lantai gitu ya. Dan kamu tahu, ketakutan itu setelah 2 tahun dia nggak takut lagi dipukul. Jadi lebih nyolot sih sama suami gitu. Tapi itu sesuatu yang baik. Dan itu hilang dengan apa? Kehadiran tubuh yang lain. Kehadiran pria yang lain. Yang memperlakukan dia secara mulia. Yang mengasihi dia. That is embodiment. Yes. Marsia, wah, Itu powerful gitu ya. Dia powerful. Nah, itu keren. Dan dia bikin gereja ya. Suaminya ini ahli ini coaching fitness coaching gitu ya. Coach fitness dianya dan dia embodiment. bisa menang. Ya. Oke, Sayangnya bukunya nggak bisa download. oh, ya. Satu eh, kalimat penutup dari Ko Johan. Kalimat penutup. Aku sekarang memaknai Injil sebagai sebuah firman yang menubuh, yang menyatakan cinta secara nyata di dalam keseharian bagi orang-orang yang dari tubuh-tubuh yang terluka. Dan firman itu sekarang udah bangkit di surga, dia minta kita yang adalah tubuhnya menyatakan kabar baik itu dengan kehadiran cinta yang nyata di dalam keseharian. The embodiment of the body of Christ. Aku memaknai Injil adalah sebagai sebuah kehadiran cinta yang real di dalam keseharian, yaitu melalui kita semua. That is gospel. Good news. Lalu makna tubuh Kristus.
Wah, Iya. Karena nanti kan jadi Kristen kerennya Kristen penciptaan embodiment. Kita diciptakan roh dan tubuh. Tubuh itu real, tapi ternyata penebusan cinta Tuhan dinyatakan sempurna dengan embodiment. Yesus harus jadi tubuh asli manusia sejati, dan ternyata eskatologi kita akhir zaman tubuh ini dipulihkan, kebangkitan tubuh, dan bumi ini direstorasi. Jadi gimana disembodied religion gitu? Praktisnya memang Christianity disembodied, tapi secara teologi embodiment. siap. Keren kok. Luar biasa. Thank you, Ko Itu Johan. Jar. Waktunya, Thank you. baiknya. Ya, Wah, ini membuka kita ya akan sesuatu dan eh, kita harus terus berdoa dan berharap bahwa kekristenan akan semakin semakin menjangkau banyak jiwa dengan ya, orang yang that's right. hidupnya semakin banyak diubahkan, orang mengenal Kristus lewat kita tubuh-tubuh Kristus. Ya, ya. Thank you banget. Thank you. Okay, thank you. Bless you. Semoga bisa eh, kita atur next session bahasa Ya, yang lain karena ya. saya pengen banget ikut komunitas Yoko Johan tapi karena jauh di Kalimantan Selatan ya Ya. mungkin saya minta satu dua kali sesi kita bisa bahas hal-hal yang menarik Yes, banget. yes. Yes. Gue Kalau pas ke Jakarta kabar-kabar. Oke. selalu istirahat Tuhan berkati kau. Thank you.